Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah wa ba'dah. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun tidak bertatap muka, melainkan virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Untuk materi saya atau mapel saya yaitu fikih kitab untuk kelas 9C. Hari ini kita akan membahas Kitabus Syam. Sebenarnya kalau untuk fikih kitab ini kita nanti penekanannya lebih kepada qawaidnya atau nahwu sorofnya. Karena kalau dari isi kitab fikihnya itu sudah ada pelajaran fikih yang kurikulum dari Kemenak itu nggih. Tapi untuk pelajaran saya ini nanti lebih kepada qawaidnya atau nahwu sorofnya. Cuma saya juga kebingungan nanti menjelaskannya kalau virtual seperti ini ya. Sebisa mungkin nanti ya saya sampaikan walaupun nanti hanya berupa suara ya, mudah-mudahan bisa dipahami sedikit-sedikit, walaupun ya sedikit-sedikit nanti lama-lama bisa lah. Karena untuk kelas 9 ini kan bertahap kembali ke pondoknya ini. Ini saya bacakan teks Arabnya, tolong diikuti. Jadi nanti saya akan baca kalimat per kalimat, kemudian saya diam, itu artinya silakan kalian mengikuti bacaan saya. Boleh mengikuti bacaan dalam hati, boleh bersuara, boleh pakai speaker, pakai corong, terserah lah ya. Yang penting ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kitabus Syami ay hadza Kitabus Syami. Utawi iki iku kitab nerangake poso. Wasyara itu wujubis syami. Utawi pira-pira syarat wajibe poso iku arba'atu asya'a, papat pira-pira perkara. Rupane al-islamu Islam, wal buluhu lan baligh, wal aqlu lan berakal, wal qudratu lan mampu, ala saumi ing atase poso. Satu paragraf dulu kita kupas. Yang pertama, lafadz Kitabus Syami. Lafadz Kitabus Syami di sini adalah susunan idhofah. Idhofah yaitu gabungan dua isim atau lebih. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut kalimat majmu'. Contoh papan tulis itu terdiri dari lafadz papan dan tulis. Ruang guru terdiri dari lafadz ruang dan guru. Jadi gabungan dua isim yang dijadikan satu itu namanya idhofah dalam bahasa Arab. Kitabus Syami ini berasal dari lafadz kitabun dan lafadz asyamu. Aslinya begitu, kitabun dan asyamu. Karena digabung menjadi satu, maka susunannya adalah idhofah. Kalimat yang pertama atau kalimat kitabu ini disebut mudhof. Kalimat yang kedua disebut mudhof ilaih. Syaratnya mudhof tidak boleh ada al, jadi nggak boleh al-kitabu, nggak boleh kalau menjadi mudhof. Yang kedua tidak boleh ditanwin, jadi kitabun tidak boleh, maka menjadi kitabu. Dan juga tidak boleh ada nun jamak atau nun tasniyah. Kemudian asyami di sini menjadi mudhof ilaih, maka dibaca jer, tanda jernya adalah kasroh. Jadilah lafadz Kitabus Syami, kitab yang menerangkan tentang puasa. Sebenarnya di sini ada huruf jar yang dibuang.
Huruf jar yang dibuang itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama li yang bermakna untuk, yang kedua min yang bermakna dari, yang ketiga fi yang bermakna pada atau di dalam. Ini lafadz ini kemungkinan menyimpan arti li. Jadi seolah-olah di sini kitabun lisyami begitu. Tapi li-nya dibuang. Namanya mudhof ilaih maka dibuang tadi ya. Kitabus syami kalau diartikan kasar begini, kitab untuk puasa. Tapi kemudian diterjemahkan lagi kitab yang menerangkan tentang puasa. Apa sih perbedaan antara lafadz siyam dan saum? Soma itu bina ajwaf wawi, soma yasumu. Tetapi masdarnya ada 2, bisa saum, bisa siyam. Kedua-duanya ini maknanya menahan secara bahasa. Siyam bermakna al-imsak. Tetapi dalam penggunaannya lafadz saum itu puasa atau menahan dari hal-hal yang bersifat qalbiyah atau hati. Maka di Al-Quran ada ayat yang berbunyi, ini yang disampaikan Ibunda Maryam, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Inni nadartu lirrahmani sauman. Dalam surat Maryam di situ dijelaskan, sesungguhnya aku bernadar kepada Tuhanku sauman, untuk puasa. Padahal Ibunda Maryam kita ketahui beliau baru saja melahirkan, otomatis beliau sedang masa-masa nifas. Yang namanya masa nifas tidak mungkin kalau puasa, nggak sah puasanya. Tapi saum di situ yang dimaksud adalah puasa, falan ukallimal yauma insiyan. Tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari itu, karena saat itu Ibunda Maryam sedang dituduh berzina sampai-sampai melahirkan putranya Isa. Jadi ketika Ibunda Maryam hendak kembali ke kampungnya, beliau bernadar, saya bernadar untuk berpuasa. Puasanya yaitu berpuasa untuk berdiam diri, tidak ngomong dengan siapapun pada hari itu. Nah, itu secara lafadz saum, puasa secara hati atau qalbiyah. Sedangkan syam ini puasa yang sifatnya zahiriyah. Mohon maaf kalau tadi sifatnya batiniah, saum. Ini syam ini sifatnya lahir, Masya Allah, sifatnya zahiriyah atau puasa secara zahir, tidak makan, tidak minum, dan tidak yang lain-lain. Hal-hal yang awalnya halal ketika kita sedang berpuasa maka seketika menjadi haram. Wasyaro itu wujub syam, syarat wajibnya puasa. Iku arba'atu asya'a, ono papat piro-piro perkara. Rupane al-Islam wal bulu wal aql wal qudratu ala saum. Syarat wajibnya berpuasa itu ada 4. Mohon maaf kelewatan. Mohon maaf. Saya akan membahas secara nahwu sharafnya dulu. Wasyaro itu wujub syami. Ini sama, ini adalah susunan idhofah yang terdiri dari 3 kata, yakni kata syara'id, kata wujubi, dan kata asyam. Kalau diartikan syarat wajibnya puasa. Karena ini gabungan dari 3 isim, ini namanya susunan idhofah. Syara'id sebagai mudhof, wujubi sebagai mudhof ilaih dari syara'id. Di satu sisi wujubi juga sebagai mudhof dari lafadz asyam. Jadi wujubi ini posisinya 2. Dia sebagai mudhof ilaih dari syara'id, dia juga sebagai mudhof dari lafadz syam. Karena dia sebagai mudhof dari lafadz syam, tadi syaratnya mudhof tidak boleh ditanwin, maka wujubi bukan wujubin. Kemudian di sini asyami sebagai mudhof ilaih, karena dia posisinya sebagai mudhof ilaih saja, tidak sebagai mudhof, maka boleh ada al. Kalau yang ini nggak boleh ada al, karena mudhof syara'id dan wujub ini nggak boleh ada al, nggak boleh tanwin.
Iku arba'atu asya'a. Lafat asya'a di sini juga sama sebagai mudhof ilaih. Loh, mudhof ilaih kok dibaca fathah? Bukankah mudhof ilaih itu dibaca jar? Ya, ini dibaca jar, hanya saja tanda jarnya fathah. Kita ketahui semuanya bahwa tanda jar ada 3. Kasro, ya, fathah. Fathah, kenapa kok tanda jarnya pakai fathah bukan kasro? Karena ini isim ghairu munsharif. Pembahasan kelas 1 atau kelas 2 dulu ya. Isim yang tidak boleh menerima tanwin, maka tanda jarnya adalah fathah. Kemudian lafadz al-islamu dia sebagai badal. Kalau dalam arti Jawanya diartikan rupane. Rupane al-islamu badal. Karena badal maka dia i'rabnya mengikuti mubdal minhunya, yaitu lafadz arba'atu. Arba'atu di sini rofa karena sebagai khobar dari lafadz syara'id. Maka al-islamu sebagai badalnya dia harus juga dibaca rofa. Al-islamu dibaca rofa, tanda rofanya dhammah. Wal bulughu ini sebagai ma'tuf alaih. Mohon maaf keliru. Sebagai ma'tuf atau kalimat yang disambung. Di sini ada huruf athof wa, artinya dan. Karena sebagai ma'tuf maka dia mengikuti ma'tuf alaihnya. Ma'tuf alaihnya lafadz islamu dibaca rofa, maka al bulughu juga rofa. Begitu juga wal aklu sama ma'tuf. Wal qudratu juga ma'tuf ala saumi. Itu dari sisi nahwu sorofnya. Kemudian bawahnya wa faraidus saumi utawi pira-pira fardune poso iku arba'atu asya'a papat pira-pira perkara. Rupane an-niyatu niat wal imsaku lan menahan, anil akli saking mangan, wasyurbi lan minum, wal jima'i lan jima', wa ta'ammudil qai'i lan sengaja muntah. Dari segi nahwu sorofnya hampir sama dengan kalimat atasnya. Baik, sekarang kita dari segi fikihnya. Syarat wajib puasa ada 3. Yang pertama Islam. Orang yang sudah menyatakan dirinya Islam ditandai dengan membacanya 2 kalimat syahadat, maka dia sudah mendapat kewajiban puasa. Tentunya ini adalah puasa wajib, yakni puasa Ramadan. Yang kedua baligh. Baligh ini ukurannya antara laki-laki dengan perempuan berbeda. Ini sudah dibahas di bab awal dulu ya. Kalau perempuan ditandai dengan haid, kalau laki-laki ditandai dengan keluar mani. Balik. Yang ketiga berakal. Berakal sehat. Yang keempat mampu. Mampu untuk berpuasa. Berarti kalau ada orang yang tidak mampu berpuasa, seperti orang yang sudah sangat tua, yang dia sudah tidak mampu berpuasa lagi, maka boleh tidak puasa, tapi diganti membayar fidyah. Ada 4 ini: Islam, baligh, berakal, dan mampu. Kalau salah satu dari 4 ini tidak terpenuhi, maka gugur kewajiban berpuasa. Ada orang Islam, baligh, berakal, tapi dia nggak mampu, maka tidak wajib puasa. Islam, baligh, mampu, tapi dia gila, maka tidak wajib puasa. Islam, berakal, mampu, tapi belum baligh, masih anak kecil, juga tidak wajib puasa. Sudah baligh, berakal, dan mampu berpuasa, tetapi dia tidak Islam, maka juga tidak wajib berpuasa. Kemudian sekarang fardunya puasa. Fardunya puasa yang pertama yaitu niat. Kalau ini syarat wajib, kalau ini syarat syah. Niat. Niat dalam berpuasa berbeda dengan niat dalam ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain,
Niat itu definisinya qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Menyengaja melakukan sesuatu yang berbarengan dengan awal kali dia melakukan sesuatu tersebut. Contoh, sholat. Sholat itu gerakan yang pertama adalah takbir, maka niatnya ketika takbir. Wudu. Wudu yang pertama kali dibasuh adalah muka atau wajah, maka niatnya ketika membasuh wajah. Haji, amalan yang pertama kali adalah ihram, maka niatnya ketika ihram. Apalagi zakat, niatnya ketika mengeluarkan zakatnya tadi. Lah, berpuasa ini sangat tidak mungkin kalau niat dibarengkan dengan awal kali orang melakukan puasa. Karena pertama kali orang melakukan puasa itu dihitung sejak terbitnya fajar. Rasa-rasanya kita tidak akan bisa niat berbarengan dengan terbitnya fajar. Wong kita sendiri nggak bisa melihat fajar. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat fajar. Ya. Karena tidak mungkin kita niat ketika terbitnya fajar, maka ada kelonggaran dalam niat berpuasa. Jadi niat berpuasa kalau puasa fardu waktunya sejak terbenam matahari hari sebelumnya sampai terbit fajar. Tapi kalau puasa sunnah lebih panjang lagi, bukan sampai terbit fajar, sampai menjelang zuhur. Jadi misalkan kalian hari Senin berangkat sekolah lupa belum makan karena tergesa-gesa, nyampe sekolah nggak bawa uang karena emang uangnya habis, mau ke kantin nggak ada yang bisa dibeli, akhirnya kalian niati sekalian, udah tak niati puasa saja lah, jam 10 niat puasa, tidak apa-apa kalau puasa sunnah, itu niat. Yang kedua, menahan diri dari makan dan minum. Makan dan minum ini hukumnya halal, tetapi ketika kita sedang berpuasa menjadi haram. Kalau kita sampai puasa terus makan dan minum walaupun cuma sedikit saja, kalau itu sengaja maka membatalkan puasa. Yang ketiga, menahan diri dari jima, tidak perlu dijelaskan, cilik kabeh. Lanjut, yang keempat, menahan diri dari sengaja muntah. Apa ada orang sengaja muntah? Ya barangkali iseng-iseng ya. Kalau muntah karena tidak sengaja, maka puasanya tetap sah. Tetapi kalau kita sedang berpuasa, sengaja muntah, misalkan di tenggorokan kita masuki apa gitu sehingga kita tenggorokannya terangsang dan muntah, itu membatalkan puasa. Kesimpulannya, hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu ada dua, yaitu masuknya sesuatu ke dalam tubuh kita dengan sengaja, atau keluarnya sesuatu dalam tubuh kita selain kotoran yang keluarnya dengan sengaja. Seperti apa tadi? Muntah ya. Kalau keluarnya itu berupa kotoran, kencing, berak, beda lagi kalau itu ya. Memang sudah jalannya kalau itu. Tapi kalau muntah ini juga membatalkan. Meskipun muntah itu kan bukan kategori memasukkan atau bukan kategori makan, justru mengeluarkan, iya, tetapi ini termasuk membatalkan. Ini dari tinjauan fikih. Untuk keterangan lebih jelasnya, lebih mendalam akan kita bahas di pertemuan tatap muka. Karena ini pertemuannya virtual, jadi ya banyak kekurangan-kekurangan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.